Gurun Taklamakan, Cina, membentang sepanjang kurang lebih 1000 km dari timur ke barat. Tanah berpasir yang kering berkembang tanpa henti. Taklamakan artinya seseorang bisa masuk, tapi tidak bisa keluar dari tempat ini. Gurun Taklamakan adalah gurun terluas di Tiongkok. Ini juga merupakan gurun bergerak terbesar kedua di dunia. Sebuah desa misterius berpenduduk 1.500-an orang ditemukan di tengah gurun Taklamakan. Baru pada awal abad ke-19, orang yang mengetahui keberadaan tempat ini. Sulit bagi orang awam untuk menemukan tempat ini. Masyarakatnya terus melestarikan budaya. Dikelilingi pepohonan indah, ini adalah oasis yang ajaib. Ada reruntuhan kota kuno jalur sutra di dekatnya, terkubur oleh pasir. Pada zaman dahulu kala terdapat sebuah peradaban maju di tengah gurun pasir ini. Mumi perempuan berusia 4000 tahun ditemukan di kota kuno ini. Mumi perempuan usianya diperkirakan berusia 20-an. Mumi wanita ini ditemukan di kota kuno yang terkubur oleh pasir. Benda-benda kuburan yang masih menggambarkan kehidupan pada masa itu tertinggal. Ada sepatu boot yang terbuat dari kulit sapi, tas tangan yang ditenun dari rumput mengandung gandum, memakai topi kain, dan ada aksesoris bulu burung yang terpasang. 4000 tahun yang lalu mereka bukan satu-satunya yang ada di gurun ini. Kawasan ini masuk dalam daerah otonomi Uighur Xinjiang, Cina. Diceritakan oleh penduduk, dibutuhkan 13 hari untuk pergi ke kota sebelum tahun 1895 dengan mengendarai unta. Bahkan banyak orang yang belum pernah keluar dari desa ini seumur hidup mereka. Dari mana asalnya, siapa nenek moyang mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu menjadi misteri, karena dalam dokumen sejarah Tiongkok belum pernah ada catatan mengenai desa seperti ini. Kira-kira mereka sudah ada di sini, hidup selama lebih dari 1000 tahun, bahkan lebih. Sungai besar ini adalah Sungai Keria, berkelok-kelok mengalir ke tengah gurun. Dari nama sungai ini, etnis ini dikenal dengan orang-orang Keria. Sungai besar ini berasal dari pegunungan Kunlun. Setelah salju di Gunung Kunlun mencair dari selatan ke utara, mengalir ke Gunung Taklamakan, kemudian menyatu membentuk Sungai Keria. Sungai Keria panjangnya lebih dari 300 km dari utara ke selatan. Sekitar setengah abad telah berlalu, 1959, pemerintah Cina baru saja mengirimkan tim ekspedisi. Ditemukan kelompok Uighur yang terisolasi ini. Pemerintah Tiongkok menganggap mereka sebagai orang-orang Uighur dan mendirikan desa di sini. Desa ini bernama Daliyabuyi dan keberadaannya pertama kali dikenal luas oleh Tiongkok pada tahun 1982. Ini
Nerede mektep? Ürümçide. Her şey grup mesleği yapsınız ne? Böyle grup uzanmıyor. Ini pemilik jumlah kanwaya bang. Wajib kalırsın şunu. Rumah mereka sederhana namun rapi. Orang-orang Kriya membangun rumah dari kayu, batang, dan cabang. Dibuat menjadi pilar atau dinding diperkuat dengan lumpur. Orang-orang Kriya berkulit putih dan tinggi, hidung mancung. Banyak orang memiliki mata hijau yang indah, tak seperti etnis Cina pada umumnya. Hidup di gurun yang begitu luas dan terpencil, kekurangan materi, hal ini tidak menghilangkan kegigihan mereka untuk bertahan hidup. Mereka sederhana dan murah hati. Masyarakat Kriya sangat mencintai tanah mereka. Penduduk Kriya berbicara bahasa Uighur, tetapi sedikit ada perbedaan dengan bahasa di kota. Mereka percaya pada Islam, menjalankan ritual Islam pada umumnya, sholat dan puasa. Hanya saja mereka tak pernah ada yang pergi umroh ataupun haji. Allahu Ekber. Sami Allah. Ada hutan tapi tanaman tidak tumbuh. Kele dikhalle berkusak mut. Yokka kilirle. Buah adalah sebuah kemewahan, diangkut sejauh 240 km melalui gurun. Ini adalah hidangan daging domba. Ini adalah metode memasak yang unik di sini. Daging domba ditambah tepung dan dipanggang di dalam wadah tembikar. Orang-orang Kriya mencari nafkah dengan mengembalakan domba. Domba dijual ke kota, dahulu butuh 10 hari berjalan di padang pasir pergi ke pasar terdekat. Dahulu orang-orang Kriya bergantung sepenuhnya pada unta dan keledai untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari yang mereka perlukan. Namun banyak hal telah berubah sedikit demi sedikit. 2008 ponsel telah terhubung. Mereka menghubungi orang kota tentang harga-harga domba. Dalam hal memenuhi kebutuhan makanan, mereka tidak pernah berburu binatang. Bahkan ketika kehidupan berada pada kondisi termiskin, mereka tidak pernah mencari nafkah dengan berburu sampai hari ini. Budaya pernikahan masyarakat Kriya sangatlah istimewa. Jika mengirim undangan pernikahan dari selatan ke utara, setidaknya setengah bulan sebelum acara pernikahan. Perjamuan pernikahan berlangsung lebih dari 1 hari, mungkin berlangsung sekitar 3 hari. Wanita-wanita berpakaian indah, wanita membuat hidangan yang disebut kumaci. Ini adalah hidangan unik di oasis ini. Daging domba dicincang, dibungkus dengan adonan gandum. Memanggang kumaci ke dalam pasir yang telah dipanaskan oleh kayu bakar. Ratusan orang mengiringi pengantin pria.
Selama acara pernikahan, orang-orang bernyanyi dan menari, makan dan berkomunikasi bersama. Orang-orang datang ke sini untuk bersenang-senang dan bersuka cita dan pulang dengan gembira. Para orang tua percaya bahwa ketika seorang anak perempuan menikah dan mempunyai anak, itu membuktikan bahwa dia sudah dewasa. Perceraian adalah hal yang wajar di dalam pernikahan orang-orang Kriya, asalkan sang suami melemparkan topinya kepada istrinya sebanyak 3 kali. Hubungan pernikahan ini akan dihentikan secara otomatis. Ini menandakan sebuah ajaran Islam di mana perceraian akan secara otomatis ketika laki-laki mentalak istrinya 3 kali. Ini adalah tempat pemakaman orang-orang Kriya. Jika penduduk Kriya meninggal, upacara doa bersama diadakan 40 hari setelah kematian. Undangan datang dan melakukan doa bersama. Anak-anak Kriya sekolah sampai kelas 3 di sekolah dasar. Tetapi mulai kelas 4 dan seterusnya, mereka menjalani kehidupan sekolah di asrama kota. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setiap libur panjang, angkutan truk mengangkut anak-anak dari kota menuju desa. Ada beberapa anak Kriya yang bersekolah sampai perguruan tinggi di kota. Dahulu kala ada banyak sekali sebuah sungai mengalir ke kota oasis kuno ini. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring berkurangnya air sungai, cakupan luas oasis juga secara bertahap menyusut. Kriya menghadapi kesulitan dalam bertahan hidup. Pada tahun 2016, dengan pertimbangan ganda pengentasan kemiskinan, pemerintah Tiongkok merelokasi orang Kriya. Jalan aspal sepanjang 92 km dibangun. Pada 27 September 2019, penduduk Kriya sepenuhnya meninggalkan pedalaman gurun, tempat tinggal nenek moyang mereka, dan pindah ke desa baru. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai luhur dari adat dan budayanya. Orang-orang Kriya tetap hangat dan ramah, serta taat menjalankan kepercayaannya. Demikianlah ulasan tentang orang-orang Kriya Gurun Taklamakan, Cina.